supaya baloknya diam. Untuk kasus yang ini permukaannya masih licin ya, sehingga kembali seperti tadi yang contoh soal yang partikel tadi yang ada sumbu X sama Y nya, kita harus memproyeksikan terlebih dahulu gaya-gaya yang membentuk sudut, sehingga untuk F1 karena ini licin maka sigma FY nya tidak berguna, tidak digunakan karena tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek ya tadi seperti tadi, memerlukan gaya normal yang dikalikan oleh koefisien gesek si permukaannya. Itu dan untuk yang licin ini tidak perlu diketahui massa baloknya, walaupun di sini misalkan massa baloknya 1 kilo juga tidak berpengaruh apapun. Yang kita analisis di sini hanya komponen-komponen gaya yang diterima oleh baloknya, seperti itu. Sehingga karena ini licin dan tidak ada komponen sumbu Y, maka yang ada hanya komponen sumbu X yang harus sama dengan 0 tadi, karena baloknya diam. Begitu. Sehingga ya kita uraikan masing-masing sigma fx itu isinya apa aja, yaitu F1 yang diproyeksikan terhadap sumbu X menjadi F1 cos 30, kemudian dikurangi F2 cos 60 ditambah R sama dengan 0. Mengapa ditambah R? Karena R nya arahnya ke kanan, berarti positif. Ini F2 nya ke kiri ketika diproyeksikan ke dalam sumbu X, jadinya ke kiri, ke sana. Sehingga ya tinggal kita substitusikan ya, berarti yang F1 nya berarti 2 cos 30, 2 dikali cos 30, cos 30 itu setengah akar 3 dikurangi nilai F2 nya itu 10 dikali cos 60 itu setengah ditambah R sama dengan 0. Ini dicoret seperti itu, sehingga yang muncul di sini adalah akar 3. Ini 10 dibagi 25 dikurangi 5 plus R sama dengan 0. Maka nilai R itu sama dengan 5 min akar 3 Newton. Begitu. Mungkin dari teman-teman sendiri masih bingung kenapa kok cos 30 setengah akar 3 maupun kenapa kok cos 60 itu hasilnya setengah. Itu kembali lagi teman-teman, materinya ini sedikit beririsan dengan materi trigonometri yang ada di matematika peminatan ya kalau nggak salah ya. Nanti buku kalian bisa dibuka kembali, di materi trigonometri yang awal tuh ada sudut-sudut istimewa yang nilai sin maupun cosnya atau nilai perbandingan sisi-sisi segitiganya itu istimewa. Di situ ada nanti ada tabelnya. Jadi ini salah satu cara menghafal yang langsung diterapkan di contoh soal. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya yaitu jika tidak licin atau mu-nya sama dengan 0,1. Sehingga di sini sigma FY juga diperlukan. Karena untuk mencari gaya normal yang muncul
ini N gaya normalnya, terus ini W. Ini ingat ya, ini tegak lurus sama permukaannya ya. Ini kalau di gambar ini mohon maaf ini agak miring-miring juga begitu, sehingga kita harus menentukan nilai sigma FY-nya terlebih dahulu supaya nanti ketemu nilai gaya normalnya, supaya nanti ketemu gaya geseknya seberapa. Tadi sebelum ada gaya gesek itu nilai R-nya itu 5 min akar 3 ya kan, Newton. Jadi kalau ada gaya geseknya berarti tinggal yang nilai yang ini tadi sama, terus tinggal dikurangi gaya geseknya. Begitu. Sehingga kita mencari gaya geseknya dari sigma FY. Sigma FY yang di sini itu ada apa saja komponennya? Yaitu ada N, ada W, ada ini, dan ada ini. Karena kalau ini diproyeksikan atau F1 ini diproyeksikan dalam sumbu Y, maka menjadi ke bawah seperti ini. Atau bisa dibilang malah menjadi menekan si baloknya. Ini F1Y. Begitu juga dengan F2. Jadi seolah-olah F2 kalau diproyeksikan dalam sumbu Y itu juga menekan si baloknya. Sehingga sigma FY di sini adalah N gaya normal yang ke atas itu positif dikurangi F1Y dikurangi F2Y dikurangi W. W itu berat si baloknya sendiri. Seperti itu. Sehingga nilai gaya normalnya adalah penjumlahan dari semua ini. Karena ini bisa pindah ruas ke kanan semua. Jadi F1Y itu berarti F1Y itu F1 F1Y itu berarti F1 sin 30, F2Y itu F2 sin 60. Sehingga ini F1Y nya ini F1 kali sin 30 itu berarti 2 dikali sin 30. Sin 30 itu setengah. Kalau dalam tadi rumus-rumus yang trigonometri tadi istimewa, berarti 2 dikali setengah. Yang F2 sin 60 berarti 10 dikali setengah akar 3. Seperti itu. Sehingga nilai N ini tadi dicoret, ini 1, ini dicoret, jadi 5 akar 3. Sehingga nilai N nya adalah tadi F1Y itu 1 ditambah F2Y itu 5 akar 3 ditambah nilai W tadi M dikali G, 1 dikali 10 ya, gravitasinya 10 berarti 10 Newton. Berarti gaya normalnya adalah 11 ditambah 5 akar 3. Begitu. Sehingga untuk gaya geseknya yang muncul mu dikali N. Mu nya tadi 0,1 dikali ini 0,1 dikali 11 plus 5 akar 3. Nanti ketemu nilainya sekian Newton. Nanti tinggal dikurangi ke sini. Ini jadinya ini nanti tinggal dikurangi ke sini. Nanti nilai R-nya juga ketemu. Otomatis nilai R-nya lebih kecil dari ini ya. Lebih kecil dari 5 min akar 3 ya. Seperti itu, teman-teman.